Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ahlis Ahwan MIP selaku dosen pengampu mata kuliah magang perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hiliyah NIM 131 dan yang beranggotakan Diva Syarifuddin, Halu Zanab Hanfali, Sofah Hulailah, Melisambi Dua Yumorina Putri, Azafo Zubeda, dan yang terakhir ada Kamila Alfiatur Rahmah. Di sini izinkan kami menyampaikan hasil laporan magang perpustakaan kami di Universitas Katolik Semarang. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan yaitu profil perpustakaan Unika, yaitu sejarah perpustakaan Unika Soigi Pranata dimulai sejak berdirinya Universitas Atmajaya Cabang Semarang pada tahun 1964 ketika nama lembaga berganti menjadi Institut Teknologi Katolik Semarang atau disebut dengan ITKS pada tahun 1972. Nah, perpustakaan tetap terselenggara dan menjadi pendukung kegiatan pembelajaran. Tahun 1982, nama ITKS berubah menjadi Universitas Katolik Soigi Pranata dan perpustakaan pun semakin mendapat perhatian sejalan dengan meningkatnya aktivitas belajar di bawah lembaga baru. Tahun 1987, perpustakaan pindah di tempat dari Jalan Pandanaran 100 ke lokasi kampus baru di Jalan Pawijatan Luhur 1 Bendan Dhuwur Semarang, menempati salah satu ruang di gedung Albertus dengan luas sekitar 120 meter persegi. Pada tahun 1990, perpustakaan pindah ke gedung Mikael lantai 1 dan lantai 2, menempati ruang seluas 1.200 meter persegi. Tahun 2000, ruang koleksi digeser di lantai 2 ke lantai 4. Tanggal 31 Juli 2002, UPT Perpustakaan resmi menempati gedung Thomas Aquinas. Di gedung berlantai 8 yang luasnya 1.254 meter persegi, perpustakaan menempati lantai 1, 2, 3, dan 5 dengan luas total 7.590 meter persegi. Perpustakaan saat ini melayani Civitas Akademik Unika Soigi Pranata dan Perguruan Tinggi Indonesia. Perpustakaan menyimpan lebih 2.000 judul dan 60.000 eksemplar bahan pustaka tercetak. Selain itu, perpustakaan juga memiliki koleksi elektronik yang berdiri dari jurnal koleksi local contents yang terdiri dari skripsi, tesis, disertai laporan penelitian dan tugas akhir. Mungkin untuk profil perpustakaan Unika, terima kasih. Monggo bisa dilanjut teman saya. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Unika. Maksudnya, kegiatan apa saja sih yang kita lakukan di tempat magang kita, yaitu di Unika, dan kita tuh melakukan kegiatan apa aja di situ gitu. Jadi yang pertama itu kita melakukan kegiatan di pengelolaan, yang dimana di ruang pengelolaan itu kita tugasnya itu mengganti barcode, mengganti kode QR. Misalnya nih, ada buku, ini buku kodenya lama, kode QR-nya lama, jadi kita bisa mengganti dengan yang baru, dan kodenya itu ada 2, yaitu kode dan barcode dan kode QR. Nah, yang barcode itu nanti kita bisa tempel di sini di halaman kosong, dan yang
barcode itu bisa di halaman belakang dan tujuannya itu untuk mempermudah si peminjam gitu. Tidak hanya mengganti barcode dan kode QR saja, namun di pengelolaan itu juga kita mengganti label dan nomor panggil. Nah, nomor panggil itu biasanya ditempatkan di sini untuk memudahkan pemustaka meletakkan buku dan mengambil buku. Dan label itu juga tujuannya gitu, untuk mempermudah pengambilan dan penaruhan buku. Dan selanjutnya kita melakukan kegiatan namanya shelving. Shelving itu untuk membantu pustakawan menata buku di rak buku supaya bukunya itu rapi. Namun dengan penataan shelving ini tidak hanya menata, menaruh saja, tapi ada tekniknya. Shelving itu kita menaruh buku sesuai dengan nomornya, kodenya, diurutin di rak gitu, agar pengambilannya juga gampang, tidak bingung, sesuai dengan misalnya nih pengetahuan alam, jadi kita shelvingnya di rak pengetahuan alam semua. Terus juga misalnya ada buku kedokteran nih, berarti harus sesuai dengan rak kedokteran semua gitu shelvingnya. Dan selanjutnya kita melakukan kegiatan di library cafe. Library cafe ini itu untuk membaca santai dan kita boleh membawa makan dan minum di situ. Dan di library cafe juga menyediakan kopi, teh secara gratis. Nah, library cafe itu tersedia 3 tempat, yaitu di tempat private, di tempat cafe library itu buat santai intinya lah gitu ya. Dan selanjutnya ada pelayanan. Nah, pelayanan itu kita dibagi menjadi 3, yaitu pelayanan di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Fungsinya sama. Di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu melayani mahasiswa yang ingin meminjam buku, yang ingin meminjam ruang, yang ingin meminjam kursi dan loker gitu. Jadi fungsinya sama, tetapi koleksi bukunya yang berbeda. Selanjutnya kita melakukan packing. Nah, packing ini setelah kita mengganti barcode, setelah kita mengganti kode, setelah kita mengganti sampul dengan yang baru dan bukunya sudah bagus nih, kita packing, taruh kardus. Habis itu karena Unika memiliki fakultas baru dan memiliki kampus baru, yaitu di BSB, jadi buku yang kita sudah kerjakan tadi kemarin itu kita packing dalam kardus lalu dipindahkan ke Unika. Nah, di Unika juga kita melakukan hal yang sama, yaitu shelvingnya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, selanjutnya di kegiatan akhir-akhiran dapat dikatakan ya ada beberapa kali kita melakukan katalogisasi. Nah, katalogisasi ini itu tugas untuk mengkatalogisasi buku yang baru datang dari keuskupan. Nah, kita itu dapat tugas dari keuskupan untuk mendata lah ya. Untuk mulai dari mendatanya itu mulai dari mengkatalogisasi judul, cetakan, pengarang, penerbit, sampai bibliografi gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan kegiatan apa saja yang telah dilakukan di Unika. Kurang lebihnya ya mungkin masih ada banyak lagi karena kita magangnya cuma beberapa minggu, bisa dikatakan 100 jam itu, dan kita masuknya cuma 2 kali pertemuan. Jadi ya mungkin sebenarnya masih ada kegiatan banyak lagi, namun kita dikasih
kegiatan seperti itu ya. Sedikit bermanfaat, ya banyaklah manfaatnya buat kita yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, langsung praktek terjun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisandi Dwi Maurina Putri. Di sini saya akan memberitahu kalian apa saja sih keunikan dari perpustakaan Unika. Nah, di perpustakaan Unika ini banyak sekali keunikannya. Dari mulai lantai 1. Di lantai 1 ini terdapat infus water. Bagi pemustaka bisa mengambil atau meminum infus water secara gratis. Selanjutnya di lantai 2. Di lantai 2 itu terdapat hologram. Itu merupakan statistik pengunjung terintegrasi dengan EKTM dan dapat melakukan penelusuran katalog serta lokasi buku dalam visual hologram. Selanjutnya itu di lantai 2 juga ada Stella, yaitu simulator teknologi pembelajaran. Nah, itu kita dapat menggunakan game pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada Lib Cafe atau Library Cafe. Di situ kita dapat meminum teh dan kopi secara gratis. Jadi pemustaka bisa meminum teh dan kopi gratis. Di situ juga disediakan banyak ruangan-ruangan seperti learning space dan lain sebagainya. Selanjutnya itu terdapat di Unika ini sendiri tuh ada AR atau augmented reality, yaitu untuk memudahkan pemustaka dalam mencari buku di rak. Nah, penggunaan AR ini sendiri itu menggunakan aplikasi Snapchat. Terus selanjutnya itu ada ruang sepeda. Di ruang sepeda ini sendiri itu merupakan sepeda itu merupakan singkatan dari studio pembelajaran. Nah, ruang sepeda ini itu dapat digunakan untuk membuat konten pembelajaran audiovisual atau lain sebagainya gitu, teman-teman. Nah, di Unika ini sendiri, di perpustakaan Unika ini juga kita boleh membawa makanan, kecuali makanan berat seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kendala apa saja yang kelompok kita alami saat melaksanakan praktik magang di perpustakaan Unika. Kendala pertama yang kita alami saat melaksanakan praktik magang di perpustakaan Unika adalah jarak tempuh yang cukup jauh antara lokasi magang dengan tempat tinggal kami, sehingga mengakibatkan ada beberapa dari kelompok kami yang datang terlambat saat melaksanakan magang di perpustakaan Unika. Kendala yang kedua yaitu saat melaksanakan magang, terkadang dari pihak pustakawan memberikan arahan yang berbeda. Misal dari awal kita sudah ditugaskan di bagian pelayanan, tiba-tiba ada pustakawan lain yang menyuruh kita ke bagian pengolahan. Hal itu mengakibatkan kebingungan mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Kendala yang ketiga yaitu kesulitan mencari data buku. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah buku yang harus dicari, dan terkadang ada beberapa buku yang tidak terdata yang mengakibatkan sulit untuk dicari gitu. Jadi kendala yang terakhir, kurangnya briefing. Jadi setiap pagi saat jam 7 itu semua pegawai perpustakaan beserta stafnya melaksanakan briefing dan doa bersama agar diberikan kelancaran saat melaksanakan pekerjaan di hari itu. Mengingat bahwa kelompok kita magangnya start jam 9, jadi kelompok kita tidak pernah mengikuti briefing. Mungkin saat kelompok kita sampai di situ langsung diberikan arahan, misal
bagian saya di bagian pengolahan, bagian teman saya bagian pelayanan, gitu-gitu doang. Dan itu menurut saya kurang efektif karena kurangnya arahan. Kita merasa kebingungan, kita harus melaksanakan apa. Kan di setiap jam 7 itu melaksanakan briefing sekalian mengevaluasi apa yang harus dievaluasi dari misal ada masalah apa di perpustakaan kemarin itu diperbaiki atau dipecahkan masalahnya gitu. Terima kasih. Jadi solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk kendala-kendala yang telah kami sebutkan di atas, yaitu yang pertama itu bisa dengan berangkat lebih pagi dari waktu yang sudah ditentukan oleh pihak perpustakaan sendiri. Jadi hal ini untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada membagi pencarian buku di setiap orang dengan adil dan kompak, sehingga tidak ada yang keberatan dan dengan alasan buku yang tidak ada dalam rak ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada pengerjaan tugas harus dalam satu instruksi yang sama dari petugas, sehingga peserta magang tidak kebingungan dalam pengerjaannya. Kemudian yang keempat, dalam penyerahan tugasnya seharusnya sebelum diserahkan itu harus dilakukan briefing secara lengkap terlebih dahulu sebelum menyerahkan tugas kepada peserta magang. Hal ini untuk meminimalisir jika terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. Kemudian yang kelima ada meningkatkan komunikasi antara petugas perpustakaan dengan peserta magang. Jadi walaupun petugas perpustakaan atau pustakawannya itu yang memberi tugas tidak selalu stay di perpustakaan, tapi jika komunikasinya terjalin dengan baik lewat telepon ataupun yang lainnya, itu bisa dengan menitipkan ke petugas perpustakaan lainnya yang nantinya akan bisa disampaikan kepada peserta magang, sehingga peserta magang jika ada yang ingin ditanyakan itu tidak kebingungan untuk mencari pustakawan, seperti itu. Dan kesimpulan bahwasanya magang pada kali ini memberikan kami kesempatan untuk menambah relasi tentunya, kemudian menambah wawasan terkait dengan apa yang ada pada kegiatan di perpustakaan. Dan pada kali ini kita magang di tempat yang memang sudah berpengalaman tentang apa saja yang dilakukan di perpustakaan. Dan juga di perpustakaan kali ini, yaitu di Unika, sudah menggunakan digitalisasi yang tentunya membuat dan menambah perpustakaan jadi tidak seperti perpustakaan pada dahulu kala. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.